Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita berjumpa lagi dalam channel YouTube Jalan Doa dalam seri pengajaran Aku Ingin Melihat Allah, buku yang pertama. Pada bagian yang ke-6 ini, kita akan berbicara mengenai pengenalan diri. Pengenalan diri secara rohani sebagai bagian yang paling dasar atau juga dapat dikatakan sebagai fondasi dari seluruh kehidupan rohani. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, baru saja gereja mengajak kita merayakan hari raya para kudus. Para kudus yang mulia di surga, baik mereka yang digelarkan maupun yang tidak digelarkan. Kita bersyukur begitu mempunyai banyaknya saksi-saksi iman yang juga menjadi pendukung dan juga pendoa bagi kita semua, yang juga mendoakan kita dalam pesiaran kita menuju ke rumah Bapa, menuju tanah air surgawi. Kalau mereka telah dipakai Tuhan untuk melalui jalan-jalan di dunia ini, dalam perjalanan dengan segala jatuh bangun, dengan segala kelemahan, dengan segala kerapuan, tetapi mereka terus berusaha mencari Allah. Dan juga sampai akhirnya Allah telah memberikan mahkota kemuliaan surgawi kepada mereka. Demikian juga kita dipanggil untuk menghayati apa yang telah mereka hayati lebih dulu dalam perjalanan menuju Allah. Dan kalau kita ingat bacaan Injil pada hari raya para kudus yang lalu, kita lihat bagaimana gereja menampilkan bacaan Injil ini, yaitu dari Sabda Bahagia. Dan kalau kita lihat pada bagian pertama dari Sabda Bahagia ini, yaitu dari Injil Matius bab 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah empunya kerajaan surga. Dan kalau kita renungkan betapa para kudus ini, mereka adalah pribadi-pribadi yang telah dipanggil dan dipilih Tuhan oleh rahmat dan dikuduskan oleh Allah, oleh rahmat Allah. Nah, tetapi mereka kemudian sungguh-sungguh menyadari bahwa mereka ini adalah jiwa-jiwa yang miskin di hadapan Allah. Miskin berarti apa? Miskin berarti tidak mempunyai apa-apa. Demikian juga kalau kita miskin di hadapan Allah, suatu realitas, suatu kebenaran bahwa sesungguhnya sebagai manusia, kita tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Kita tergantung total kepada Allah. Allah lah yang memberikan segala sesuatu. Allah lah yang sesungguhnya memiliki kita. Dan ini sungguh-sungguh juga secara istimewa dihayati oleh para kudus yang kita baru saja rayakan, yang telah mulia dan jaya di surga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah empunya kerajaan surga. Dan sungguh-sungguh untuk menjadi miskin di hadapan Allah, maka satu kebajikan yang sangat diperlukan yaitu apa? Pengenalan diri secara rohani. Kita akan belajar dari Santa Teresa Avila bagaimana betapa pentingnya pengenalan diri secara rohani ini bagi kita yang sungguh-sungguh haus dan lapar akan Allah, bagi kita yang sungguh-sungguh merindukan Allah. Santa Teresa Avila mengungkapkan, tidak mengenal diri adalah kebodohan. Ya, jadi satu perbandingan, satu paradok yang diungkapkan Santa Teresa. Di sini kita lihat bagaimana Santa Teresa Avila memberikan satu perbandingan juga sebagaimana yang dapat kita temui dalam hidup kita sehari-hari. Ya, satu hal yang menjadi penghiburan dinyatakan Santa Teresa Avila, bahwa Allah
tidak akan melupakan jiwa-jiwa yang telah dipanggil dan dipilih untuk menjadi bait-Nya yang kudus, yaitu semata-mata karena rahmat dari sakramen pembaptisan yang kita terima. Kita dijadikan anak-anak Allah, kita juga dijadikan bait Allah. Jadi satu hal, Allah tidak akan melupakan. Tetapi kemudian bagi kita bagaimana menanggapi ini, yaitu kita juga berusaha lebih dalam untuk mengenal siapa diri kita sesungguhnya di hadapan Allah. Satu ungkapan Santa Teresa Avila dari karyanya Puri Batin Ruang yang Pertama, jadi artikel yang pertama, dikatakan Santa Teresa Avila, "Anak-anakku, bukankah itu tanda kebodohan yang besar seandainya seorang ditanyai siapakah dia dan ia tidak dapat menjawab, dan tidak tahu siapa ayah atau ibunya, atau dari kota mana dia datang. Meskipun itu kebodohan yang besar, kebodohan kita jauh lebih besar jika kita tidak berusaha mengetahui siapa kita ini, dan hanya tahu bahwa kita hidup dalam tubuh ini saja." Jadi di sini dapat kita lihat bagaimana Santa Teresa Avila mengungkapkan satu perbandingan ya. Kalau seorang ditanya tentang identitasnya dan dia tidak bisa menjawab, ya, tentunya orang ini ya dalam keadaan yang sehat, ya, jasmani rohani, keadaan yang normal, dan dalam konteks ya dia juga mempunyai ayah ibu ya, jadi bukan anak yatim piatu. Nah, tetapi kalau sampai ditanya identitasnya, ditanya siapa ayahnya, siapa ibunya, dan dia tidak bisa menjawab, ya ini satu perbandingan bahwa orang ini ya bodoh sekali ya, yang diungkapkan Santa Teresa Avila ini. Tetapi, ya ini hanya sebagai satu perbandingan saja. Tetapi sesungguhnya orang akan menjadi lebih bodoh lagi, ya, kalau dia tidak mengetahui dirinya sendiri, ya, tidak berusaha mengetahui siapakah dia ini di hadapan Allah, ya, dan dia hanya terus berpikir tentang kehidupan yang jasmani saja, ya. Jadi tidak pernah memikirkan hal-hal batinia atau hal-hal rohani, tapi yang dipikirkan hanya hal-hal duniawi dan hal-hal yang bersifat jasmani saja. Nah, ini satu kebodohan yang besar, ya. Karena itu Santa Teresa Avila di sini ketika mengungkapkan hal ini sebagai suatu kebodohan, maksudnya apa? Betapa pentingnya pengenalan diri secara rohani. Dan mengapa pengenalan diri ini begitu penting? Dalam hal ini kita tidak dapat menuju ke arah Allah tanpa mengetahui struktur jiwa dengan kemampuan dan kekurangannya. Oleh karena itu kita perlu mengenal siapakah kita dan apakah nilai kita, supaya kita dapat mengambil sikap yang tepat di hadapan Allah. Dan ini merupakan satu perenungan Santa Teresa Avila, bagaimana dia kemudian sangat-sangat menghargai kebajikan pengenalan diri secara rohani atau kerendahan hati. Suatu saat aku bertanya-tanya, mengapa Tuhan begitu menghargai kebajikan kerendahan hati? Tiba-tiba tanpa terpikir olehku sebelumnya, alasan berikut ini timbul dalam pikiranku, yaitu karena Allah adalah Sang kebenaran tertinggi, dan menjadi rendah hati adalah berjalan dalam kebenaran. Tepatlah jika kita menyadari bahwa dalam diri kita
tidak ada sesuatu yang baik, melainkan hanya kepapaan dan ketiadaan. Barang siapa tidak memahami hal ini, ia berada dalam kepalsuan. Semakin kita mengerti hal ini, semakin kita berkenan kepada Sang Kebenaran Tertinggi, sebab kita berjalan dalam kebenaran. Dari buku Puri Batin, ruang yang ke-6, artikel ke-10. Jadi sebagaimana juga dalam kitab suci, dalam surat Santo Yakobus, dikatakan bahwa Allah menentang orang congkak dan mengasihi orang yang rendah hati. Jadi benar-benar Allah sangat menghargai kebajikan kerendahan hati ini karena Allah adalah kebenaran. Jadi dalam hal ini Dia adalah Sang Kebenaran Tertinggi. Dan menjadi rendah hati berarti orang juga berjalan dalam kebenaran. Ya. Bahwa dalam diri manusia, dalam terang Allah sendiri, ya, kalau mau boleh katakan ketika ya perbandingannya mungkin ya kita tidak mengenal diri karena kita belum menerima terang Allah. Tetapi ketika kemudian ya dalam kegelapan, ketika kemudian mulai ada terang yang masuk, cahaya yang masuk, ya sebagaimana juga perbandingan yang diberikan Santo Yohanes Salib, ya, ibaratnya suatu ruangan yang tertutup rapat, tidak ada sinar matahari yang dapat menembus, ya karena dengan jendela, korden yang tebal, ya lalu kemudian dengan vitras, lalu kemudian seolah-olah ketika orang berada dalam ruangan ini, seolah-olah semuanya, ya it's okay, tidak ada masalah, hanya gelap. Tetapi begitu terang ilahi mulai masuk, begitu cahaya mulai masuk dalam ruangan itu, jadi korden mulai dibuka, vitras mulai dibuka, maka ternyata dalam ruang yang kelihatan gelap dan kelihatan oke-oke saja, ternyata baru kelihatan betapa tebalnya debunya. Semakin dibuka jendelanya, ya, bukan hanya korden, bukan hanya vitras, tapi kemudian jendela dibuka, semakin cahaya masuk dalam ruangan itu, semakin terlihat debu yang begitu tebal, sarang laba-laba, yang kotoran di sana sini, semuanya semrawut dan amburadul. Ya, kita lihat demikian juga jiwa manusia yang tidak dalam kebenaran. Tetapi pada saatnya ketika menerima terang ilahi, maka orang juga dapat mengenal siapa sesungguhnya aku di hadapan Allah. Ya. Jadi dalam hal ini semakin kita berada dalam terang Allah, kita juga semakin hidup dalam kebenaran Allah, maka kita juga diberi rahmat untuk juga semakin mengenal diri kita sesungguhnya di hadapan Allah. Allah adalah kebenaran, dan berjalan dalam kerendahan hati berarti berjalan dalam kebenaran. Nah, kemudian kita lihat satu bagian penting ya mengenai pengenalan diri yang diungkapkan Santa Teresa Avila. Ya. Pengenalan diri dalam tiap tahap kehidupan rohani, baik dari permulaan sampai pada puncaknya dalam persatuan cinta kasih yang sempurna dengan Allah atau dalam pernikahan rohani. Betapapun tingginya tingkat yang mungkin dicapai oleh jiwa, pengenalan diri berkewajiban atasnya dan tidak pernah akan bisa diabaikan kendatipun diinginkan. Ya, dari buku Puri Batin, ruang yang pertama, artikel kedua. Betapapun tingginya kontemplasi kita, perhatikan baik-baik.
agar selalu memulai dan mengakhiri setiap waktu doa dengan pemeriksaan batin. Dari buku Riwayat Hidup, bab 13, artikel pertama. Jadi walaupun seorang dibawa sampai ke satu kontemplasi yang tinggi, ya, kontemplasi yang mendalam, tetapi kemudian juga Santa Teresa Avila menganjurkan bahwa pentingnya juga pemeriksaan batin untuk memulai dan juga mengakhiri setiap waktu doa. Ya. Jadi pemeriksaan batin ini bukan berpusat pada diri sendiri atau pada kelemahan dan dosa, tetapi pemeriksaan batin ini berpusat kepada Allah, ya. Bagaimana sesungguhnya kita di hadapan Allah, menyadari kepapaan, kekecilan dan kemiskinan kita di hadapan Allah, ya. Dan ini merupakan juga satu amsal, ya, yang diungkapkan Santa Teresa Avila berkaitan dengan pengenalan diri. Pengenalan diri sendiri sehubungan dengan dosa adalah roti yang harus dimakan dengan segala jenis makanan. Betapapun melelahkannya pada jalan doa ini, tanpa roti ini kita sama sekali tidak bisa memakan makanan kita. Dari buku Puri Batin, ruang ke-7, artikel pertama. Jadi di sini berkaitan dengan kebajikan pengenalan diri secara rohani atau kerendahan hati ini, Santa Teresa Avila memberikan satu perbandingan seperti orang makan roti, ya, dengan latar belakangnya berada di Eropa, di Spanyol, jadi berasal dari Spanyol. Maka roti ini merupakan makanan pokok, seperti kita orang Indonesia makan nasi, ya. Jadi walaupun kemudian ya makan mie atau makan yang lain-lain, ya, mungkin makan singkong, makan ubi, rasanya belum sungguh-sungguh kenyang kalau belum makan nasi, ya. Nah, demikian juga ya berkaitan dengan roti. Roti ini sebagai makanan pokok di Spanyol, ini harus dimakan dengan segala jenis makanan, ya. Betapapun mungkin ya kehidupan doa, kehidupan rohani ini juga ada perjuangan rohani, ya. Tetapi untuk memakan makanan rohani, ya, baik pada tingkat permulaan sampai pada tingkat puncaknya, maka roti ini harus terus dimakan. Dan roti ini adalah pengenalan diri secara rohani. Jadi ingat pengenalan diri, ingat roti, ya. Jadi satu perbandingan yang diungkapkan Santa Teresa Avila. Roti yang harus dimakan dalam setiap makanan. Nah, sekarang kita lihat berkaitan dengan objek pengenalan diri. Jadi dalam hal ini pengenalan diri, seperti saya katakan tadi, bukan berpusat pada diri sendiri, bukan juga berpusat pada kelemahan atau dosa. Tetapi dalam hal ini pengenalan diri berpusat kepada Allah. Pengenalan diri bagi Santa Teresa Avila bertujuan untuk mencapai Allah dengan lebih pasti, ya. Hanya dengan berjalan dalam pengenalan diri dan juga kerendahan hati, maka sesungguhnya ini juga jalan yang aman menuju Allah, ya. Jadi orang sungguh-sungguh menyadari siapa Allah dan juga siapa kita manusia di hadapan Allah. Allah yang harus menjadi akhir dan sekaligus awal dari pengenalan diri. Dan berkaitan dengan roti pengenalan diri yang dimohon Santa Teresa Avila ini, roti pengenalan diri ini hanya ada dalam terang Allah, ya. Jadi sebagaimana Allah yang menerangi, ya, Allah yang mengerjakan, Allah yang menerangi, sehingga kemudian jiwa dapat melihat siapa dia sesungguhnya di hadapan Allah.
siapa dia sesungguhnya dalam terang Allah. Dan berkaitan dengan pengenalan diri ini, dapat kita lihat yaitu pengenalan diri secara psikologis dan juga kemudian pengenalan diri secara rohani. Jadi yang pertama pengenalan diri secara psikologis, ya. Rupanya Santa Teresa Avila, ya, boleh dikatakan mendahului segala perkembangan psikologi modern, ya. Bagaimana berkaitan dengan daya-daya batin, akal budi, lalu kemudian fantasi atau imajinasi, lalu kemudian dengan ingatan, dengan kehendak. Lah rupanya dari pengalamannya dan kemudian dari apa yang dituliskan, dan di mana di sana sini juga Santa Teresa Avila juga ya tidak hanya seperti kita lihat terdahulu bahwa dia tidak hanya berfokus pada pengalamannya, ya, tetapi ketika dia mempunyai pengalaman, dia akan berusaha untuk mencari pembimbing rohani yang kemudian memberi peneguhan atas apa yang dialami, ya, dan kemudian dituangkan dalam tulisan. Kita lihat pengenalan psikologis, bagian jiwa manusia yang umumnya kabur, namun semuanya menjadi terang bagi Santa Teresa Avila. Satu nasihat kepada para susternya, jadi kita ingat bahwa karya-karya Santa Teresa Avila ini juga diberikan pertama-tama dengan tujuan untuk membimbing para susternya, ya. Para suster, penting sekali bahwa kita tidak menganggap jiwa sebagai suatu yang gelap. Bagi kebanyakan dari kita, jiwa kelihatannya gelap karena kita tidak bisa melihatnya. Kita lupa bahwa tidak saja ada terang yang bisa kita lihat, tetapi ada juga terang batin. Dan karenanya kita mengira bahwa di dalam jiwa kita ada semacam kegelapan. Ya, jadi di sini Santa Teresa Avila memberikan gambaran, ya. Jadi kadang-kadang orang memandang seolah-olah ya karena tidak mengenal keadaan jiwanya, mengenal jiwanya, seolah-olah ya semua dianggap begitu gelap, ya. Tetapi satu hal kemudian Santa Teresa Avila mengungkapkan, ya kalau kita melihat terang ada di sekitar kita karena cahaya matahari, karena cahaya lampu, ya. Tetapi kita juga perlu tahu ada juga terang batin. Ya, jadi walaupun kita mengira dalam jiwa ini ada kegelapan seolah-olah ya kita tidak kenal, tetapi di situ ada terang batin karena Allah sendiri yang tinggal dalam lubuk jiwa kita yang terdalam, ya, dalam pusat dari puri batin, dari istana jiwa kita. Nah, terang ini sesungguhnya dari Allah sendiri yang menerangi kedalaman lubuk jiwa kita, sebagaimana telah kita pelajari pada kesempatan yang lalu. Santa Teresa Avila menembus ke dalam dunia batin ini, dan dari karya-karyanya dapat dilihat kebenaran-kebenaran psikologis, dan yang akan dibahas dalam buku Aku Ingin Melihat Allah. Jadi dari buku yang pertama ini, jadi dari terjemahan I Want to See God yang ditulis oleh Beato Mary Eugene OCD, ya. Yang dibahas dalam buku ini hanya yang berkaitan dengan kehidupan rohani saja. Jadi kebenaran psikologis yang berkaitan dengan kehidupan rohani, yaitu mengenai pembedaan daya-daya, jadi daya-daya batin, karya Allah dalam jiwa, dan kemudian terbangnya roh. Ya, kita tidak akan membahas panjang lebar mengenai pengenalan psikologis ini, tapi kalau Anda ingin mendalami lebih lanjut, Anda dapat membaca dalam buku Aku Ingin Melihat Allah, buku yang pertama. Akan kita bahas pada bagian kedua, ini satu bagian yang lebih penting untuk kehidupan rohani, yaitu berkaitan dengan pengenalan rohani.
Jadi kalau kita lihat, pengenalan psikologis dapat membantu manusia rohani menghindari penderitaan dan kesulitan. Tetapi jauh lebih penting pengenalan rohani. Pengenalan rohani ini menyatakan kepada jiwa siapakah dirinya di hadapan Allah. Semua kekayaan rohani yang menghiasinya, tetapi sekaligus segala kecenderungan jahat yang dapat menghambat geraknya menuju kepada Allah. Pengenalan psikologis dapat membantu di jalan kesempurnaan, sedangkan pengenalan rohani merupakan bagian jiwa karena memupuk kerendahan hati dan dibutuhkan kerjasamanya. Hanya dalam terang Allah saja dapat dijelaskan 3 bidang dari pengenalan rohani. A. Siapakah kita di hadapan Allah? B. Kekayaan supernatural. C. Segala kecenderungan yang jahat. Akan kita lihat satu demi satu, yaitu berkaitan dengan pengenalan rohani ini. Pada bagian A, siapakah kita di hadapan Allah? Satu pertanyaan yang bersifat refleksi ya. Jadi siapakah kita di hadapan Allah? Dan kita hanya dapat mengenal diri kita di hadapan Allah hanya di dalam terang Allah sendiri. Jadi kalau kita melihat berkaitan dengan hubungan pribadi dengan Allah atau relasi kita dengan Allah, nah sebenarnya relasi ini didasarkan atas apakah dia dan apakah kita. Ya. Bahkan kita lihat ya satu relasi yang juga begitu intim, yang begitu mesra dan begitu mendalam ya. Sebagaimana Tuhan Yesus sendiri juga mengajarkan doa Bapa kami, ya. Allah yang tidak terbatas, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kudus, Allah yang maha segala-galanya. Tetapi oleh karena Tuhan Yesus Kristus, karena jasa-jasa dan penebusan Kristus, kita dapat berseru kepada Allah, Bapa, Bapa kami yang ada di surga. Bayangkan ya, kita boleh memanggil Allah sebagai Bapa kita. Abba, Bapa. Ya, kalau dari bahasa Ibrani, Abba. Ya, kalau kita mau terjemahkan dalam bahasa sehari-hari, ini dapat berarti Papa, Papi, Dedi. Ya, satu ungkapan sebenarnya sangat mesra, Abba ini ya. Abba, Bapa. Jadi Papi, Bapa. Papa, Dedi, begitu ya. Jadi sangat mesra sekali hubungan dengan Allah ini ya. Bapa kami yang ada di surga. Tetapi kita lihat baris yang kedua ya. Walaupun begitu mesra kita memanggil Allah sebagai Bapa, tetapi kemudian apa? Dimuliakanlah namamu. Ya. Jadi tidak berhenti pada satu kemesraan relasi kita sebagai anak dengan Allah sebagai Bapa, tetapi kemudian sebagai ciptaan kita dipanggil untuk memuliakan Bapa di surga, memuliakan Allah. Ya. Jadi pada satu pertanyaan ini ya, kita kembali lagi pada satu pertanyaan ini. Apakah dia, jadi apakah Allah dan apakah kita? Allah adalah yang tak terbatas, pencipta kita. Kita adalah makhluk yang terbatas, ciptaan Allah yang dalam segala hal tergantung padanya. Jadi ini kita lihat satu perbandingan, tetapi bukan satu perbandingan yang dekat ya, tapi perbandingan yang sangat jauh. Seolah-olah kemudian ada jurang yang tidak dapat terpisahkan antara Allah yang tidak terbatas sebagai pencipta dan kita ciptaan yang terbatas dan tergantung total kepada Allah.
Allah yang tak terbatas pencipta kita. Kita adalah manusia, makhluk yang terbatas, yang tergantung total kepada Allah dalam segala hal. Jadi kita lihat di sini, antara Allah dan kita ada jurang ketidakterbatasan yang memisahkan antara yang tak terbatas dengan yang terbatas. Jurang antara Allah yang hidup dari dirinya sendiri, yang kekal karena dia adalah Allah pencipta, dan kita manusia ciptaan yang diciptakan dalam waktu. Jadi kita manusia ciptaan yang terbatas pada ruang dan waktu. Sedangkan Allah tidak terbatas dan berada dalam kekekalan, ya. Hidup dari dirinya sendiri yang kekal. Dan kemudian kita jumpai juga pengalaman para kudus, ya. Bagaimana juga mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang juga dialami Santa Katarina dari Siena. Bagaimana suatu ketika Yesus menampakkan dirinya kepada Santa Katarina dari Siena, dan kemudian Tuhan Yesus mengatakan, "Engkau adalah Dia yang tidak ada, aku adalah Dia yang ada." Jadi manusia sebagai ciptaan, perbandingannya seperti tidak ada. Ya, bukan hanya perbandingan sesungguhnya, ya, tetapi sungguh-sungguh suatu realitas. Manusia tidak ada, Allah adalah yang ada, ya. Tidak ada ciptaan pun yang pernah melihat ke dalam jurang yang tanpa batas antara pencipta dan ciptaan, sebagaimana halnya Tuhan Yesus Kristus sendiri. Karena Tuhan Yesus adalah sungguh-sungguh Allah dan juga sungguh-sungguh manusia. Dia yang tidak terbatas, Allah yang tidak terbatas, tetapi juga menjadi manusia sebagai ciptaan yang terbatas. Ya. Jadi dalam hal ini, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, "Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati." Dari Injil Matius bab 11 ayat 29. Tidak ada seorang pun yang memiliki kerendahan hati di hadapan Allah seperti Kristus Yesus, karena dia sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Ya, gambarannya bahwa ya jurang yang tidak terbatas antara pencipta dan juga ciptaan ini ya telah dijembati, ya. Jadi dalam hal ini gambarannya Tuhan Yesus seperti jembatan, ya, yang menjadi jembatan antara pencipta dan juga ciptaan, ya. Jadi dalam hal ini kalau kita bicara tentang kerendahan hati, ya memang tidak ada perbandingannya. Ya, tentu yang paling rendah hati yang tanpa batas adalah Tuhan Yesus. Sebagaimana yang diungkapkan Rasul Santo Paulus, walaupun dalam wujud Allah, dia tidak memandang kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi telah mengosongkan diri sedemikian rupa dan mengambil wujud seorang hamba, yang bahkan kemudian merendahkan diri terus, rela wafat di kayu salib. Ya, bahkan pengalaman-pengalaman perendahan diri Allah ini ya juga secara istimewa juga dialami para kudus, seperti halnya Santo Fransiskus dari Assisi, yang mengalami betapa dia terpesona dengan misteri perendahan diri Allah yang terus-menerus. Ya, ini memang kebalikan dari dunia, kebalikan dari manusia yang mau terus menyombongkan diri, yang mau terus menjadi semakin
karakter begitu ya. Tetapi justru Allah telah merendahkan diri dan terus merendahkan diri. Dia lahir sebagai bayi miskin di Bethlehem dalam perenungan Santo Fransiskus Assisi, dalam perenungan yang telah dialami secara nyata. Tidak cukup menjadi bayi miskin di Bethlehem, tetapi Allah terus merendahkan diri dalam rupa tersalib di Kalvari, ya, memilih kematian yang paling hina yang dapat diterima manusia pada zaman itu, yaitu kematian disalib. Kita ingat bahkan perbandingannya seperti Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Petrus bisa disalib karena dia bukan orang Romawi, sedangkan Paulus sebagai orang warga negara Romawi tidak boleh disalib. Jadi akhirnya dipenggal kepalanya ya. Jadi kematian yang paling hina telah dipilih Tuhan Yesus. Tidak cukup lagi dia merendahkan diri dalam rupa yang tersalib. Dia terus merendahkan diri, Allah terus merendahkan diri di atas altar dalam rupa Ekaristi untuk menjadi santapan bagi jiwa kita, untuk menjadi makanan rohani bagi diri kita masing-masing. Betapa Santo Fransiskus Assisi begitu terpesona dengan perendahan diri Allah yang terus-menerus ini. Dan kita lihat juga bagaimana Bunda Maria karena rahmat, karena panggilan dan pilihan Allah yang dikandung tanpa noda dosa. Ya. Jadi Bunda Maria juga ya boleh katakan mempunyai satu kerendahan hati yang begitu dalam. Pengenalan diri yang begitu dalam. Ya, karena apa? Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, Bunda Maria yang dilahirkan tanpa noda dosa, sama-sama tidak mengenal dosa. Sedangkan kita adalah orang-orang berdosa, para pendosa yang membutuhkan kerahiman Allah. Dengan kebebasan kita memilih dosa, memilih tidak taat kepada Allah. Kita tergantung, sesungguhnya kita tergantung secara mutlak kepada Allah. Ciptaan yang selayaknya bukan apa-apa di hadapan yang tidak terbatas, tetapi telah memberontak dan menghina Allah dengan dosa-dosa kita. Jadi kita lihat bahwa sebenarnya di sini suatu realitas dosa, kejatuhan manusia ke dalam dosa, demikian juga kejatuhan kita dalam dosa. Ini bukan suatu hal yang kecil atau suatu yang sepele ya. Atau bukan kadang-kadang orang berpikir di dunia modern ya itu hanya kelemahan psikologis saja. Tetapi dosa, realitas dosa, ini adalah sungguh-sungguh merupakan pemberontakan kepada Allah. Suatu penghinaan kepada Allah. Suatu ketidaktaatan kepada Allah. Tetapi kemudian memang dalam kerahiman Allah yang tidak terbatas, dosa dihapuskan, dosa diampuni di bawah pengampunan ilahi. Tetapi kita juga perlu sadar bahwa dengan jatuh dalam dosa, ini merupakan fakta yang menunjukkan bahwa ada noda di dalam diri kita, di dalam kodrat kita sebagai ciptaan. Ya, sekalipun kemudian ibaratnya baju sudah dicuci, ya, sudah dicuci begitu bersih, tetapi juga masih ada bekas nodanya dalam kodrat kita sebagai akibat dosa. Dan kalau kita belajar lebih dalam, ya, akibat-akibat dosa yang artinya tidak dihapuskan sepenuhnya melalui sakramen baptis, ya, dosa dihapuskan, dosa diampuni melalui sakramen baptis, tetapi ada akibat dosa seperti konkupisensia, jadi kecondongan yang tidak teratur pada dosa,
atau kemudian disebut juga dapur dosa. Ini yang kemudian harus membuat kita terus berjuang secara rohani ya, untuk selalu memilih Allah dan kebenarannya atau memilih dosa. Ya, semoga Allah yang Maha Rahim selalu menolong kita untuk boleh semakin mengenal diri kita, siapa kita sesungguhnya di hadapan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, ini beberapa hal yang dapat kita lihat berkaitan pengenalan rohani, yaitu bagaimana siapa kita sesungguhnya di hadapan Allah. Kita hanyalah debu dan abu di hadapan Allah. Kita bukan apa-apa di hadapan Allah. Dan sebagai makhluk ciptaan kita tergantung sepenuhnya kepada Allah yang tidak terbatas. Tetapi kita lihat dan akan kita dalami lebih lanjut pada kesempatan berikut, bahwa tidak cukup bahwa ketika kita mengenal diri kita, kita menyadari kepapaan, kekecilan, kehinaan kita di hadapan Allah. Tidak cukup hanya itu, kita juga perlu menyadari kekayaan supernatural, kekayaan semata-mata karena rahmat Allah yang dianugerahkan Allah kepada kita. Dan akan kita lihat pada kesempatan berikut berkaitan dengan kekayaan supernatural ini, dan juga berkaitan juga bagaimana memperoleh pengenalan diri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Flos Carmeli, Fides Florige.